Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kamu pernah dengar program genosida nggak? Sebuah program pemusnahan atau pembunuhan massal orang-orang yang dianggap beban bagi negara atau dunia. Nah, kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, sebuah film yang juga mengangkat kisah genosida, tapi targetnya orang-orang yang menderita penyakit parah atau penyakit mematikan, dan pembunuhnya orang yang memiliki kelebihan khusus alias indera keenam, atau bisa menerawang ke masa depan. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let's check it out. Film ini diawali dengan ditemukannya mayat seorang pria dengan kondisi luka tusuk di leher bagian belakang. Dan faktanya menurut medis, tusukan di bagian ini membuat si korban tak merasakan kesakitan ketika meregang nyawa, alias sekejap dan tanpa rasa sakit. Dan karena telah ditemukan beberapa kasus pembunuhan seperti itu, kasus ini akhirnya ditangani oleh dua orang agen FBI, yaitu Joe dan Catherine. Karena tak ditemukannya jejak di setiap kasus, alias si pembunuh tak meninggalkan jejak, Joe akhirnya memutuskan menemui teman lamanya yang bernama John. Ia adalah seorang psikiater yang memutuskan menutup prakteknya setelah kematian putrinya yang menderita penyakit leukemia. Dan alasan Joe menemui John adalah karena John memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang biasa, alias indera keenam. Ia bisa melihat masa lalu dan masa depan seseorang hanya dengan sebuah sentuhan. Karena kelebihannya itu, John memutuskan menyendiri di sebuah pedesaan. Ya, karena ia selalu melihat masa depan orang yang ia temui ketika tak sengaja bersentuhan. Ditambah lagi, ingatan tentang kematian anaknya yang selalu terbayang setiap kali ia memegang benda-benda yang pernah dipegang atau disentuh oleh anaknya. Kedatangan Joe awalnya ditolak oleh John, tapi karena Joe memaksa, John akhirnya mempersilahkan ia masuk. Setelah berbicara beberapa saat, Joe langsung mengatakan tujuannya datang ke sana. Ia meminta John membantunya memecahkan kasus yang sedang ia tangani. Tapi dengan tegas John menolak permintaan itu. Ya, karena ia tak sanggup lagi melihat kematian seseorang di masa depan. Beberapa saat setelah itu, Catherine menghampiri Joe dengan membawa sebuah panggilan telepon untuknya. Dan setelah Joe pergi mengangkat telepon tersebut, Catherine memberikan beberapa file kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan pada John. Catherine yang memiliki latar belakang psikolog, ia benar-benar tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki John. Ia pun sedikit ketus ketika berbicara padanya. Dan dengan spontan, ia menyentuh bahunya John seolah berlaga akrab. Seketika, John melihat kematian Catherine dengan luka tembak di kepala. Tapi, ia hanya mendiamkan penglihatan tersebut. Dan setelah itu, Catherine dan Joe pergi meninggalkan rumahnya John. Setelah Joe dan Catherine pergi, John kembali teringat dengan putrinya. Ya, momen-momen putrinya dari kecil sampai putrinya menahan sakit karena penyakit yang ia derita. Lalu, untuk menghilangkan pikiran itu, John memutuskan melihat berkas-berkas yang ditinggalkan oleh Catherine. Dan seketika, ia melihat tulisan Who Am I? Sebuah jejak yang ditinggalkan oleh si pembunuh di setiap kasus. Dan tanpa ada kesengajaan, pada saat membaca berkas-berkas itu, John juga sedang mendengarkan sebuah lagu opera yang berjudul Who Am I? Ya, sebuah ketidaksengajaan yang wajar, tapi tidak untuk John. Ia mulai penasaran dengan pembunuh itu. Lalu entah apa yang terpikirkan oleh John, ia memutuskan berjalan keluar menuju sungai di belakang rumahnya. Dan seketika ia melihat bayangan seorang pria dalam pandangannya, alias indera keenamnya. Dan setelah melihat pandangan itu, John memutuskan untuk ikut serta menangani kasus yang ditangani oleh Joe. Hi Joe. John. John akhirnya datang ke kantornya Joe. Di sana, ia langsung diskakmat oleh Catherine kalau ia tak percaya dengan yang namanya vision atau indera keenam. Tapi, John hanya santai mendengar coletan tersebut yang terdengar seperti seorang netizen julid. Lalu, setelah itu, John diperlihatkan bukti-bukti foto kasus pembunuhan yang dikumpulkan oleh Joe. Dan ternyata terdapat sebuah surat yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Dan saat John memegang surat itu, John langsung melihat seorang pria yang wajahnya tak jelas. Dan juga pandangan dari para korban-korban kasus pembunuhan dengan pola yang sama. Setelah selesai dengan semua berkas kasus pembunuhan itu, Joe mengajak John mampir ke sebuah warung pinggir jalan. Di sana mereka sedikit berbincang-bincang soal masalah pribadi masing-masing. Tapi Joe yang telah lama tak bercengkerama dengan John, ia dengan spontan menepuk bahunya John. Seketika pandangan John masuk ke masa depan. Ia melihat Joe dalam kondisi sekarat dan berteriak kesakitan. Dan setelah mendapat pandangan itu, John mulai murung dan gelisah. Ia mulai melihat kematian di masa depan yang harus dihadapi Joe dan Catherine. Dan juga semua kematian di masa lalu yang pernah dihadapi orang yang ditemui John. Setelah itu, John diajak ke sebuah apartemen. Para agen FBI mendapat laporan sebuah kasus pembunuhan. Dan pastinya John bertugas memecahkan kasus pembunuhan tersebut.
Saat di sana, Catherine melihat sebuah kertas yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Kertas tersebut bertuliskan 4:16 atau jam 4:16, tepat dengan waktu kedatangan John dan para agen FBI yang lain. Mereka semua masuk ke dalam apartemen tersebut, dan di sana ditemukan seorang wanita dalam kondisi tewas dalam bathtub dengan kembang 7 rupa. Dan seperti kasus sebelumnya, mayat wanita ini juga memiliki bekas tusukan di leher bagian belakang. John mencoba menyentuh mayat wanita tersebut. Ia mulai melihat momen wanita itu mendapat kejutan dari suaminya. Tapi saat si wanita sedang berendam menunggu kedatangan suaminya, seorang pria tiba-tiba datang dengan memegang sebuah jarum, lalu langsung menusuk leher si wanita itu. Dan lagi-lagi John tak bisa melihat siapa pelaku pembunuhan tersebut. Karena merasa ada yang aneh, John akhirnya memutuskan pergi. Tapi sebelum pergi, ia melarang timnya Joe menyentuh air yang ada di dalam bathtub. Ya, Joe masih ragu dengan motif pembunuhan tersebut. Suami si wanita itu dicurigai sebagai pelaku, tapi para saksi mengatakan kalau ia seharian hanya berada di bar, sehingga ia hanya dimintai keterangan. Si suami benar-benar kaget mendengar istrinya meninggal. Ia merasa bersalah atas kematian istrinya yang bunuh diri karena dirinya. Ya, si suami menyangka istrinya bunuh diri setelah menerima surat darinya. Catherine langsung memberitahukan kalau istrinya mati karena dibunuh, bukannya bunuh diri. Sehingga si suami benar-benar syok mendengar kabar tersebut. Si suami mulai menjelaskan kenapa ia menyangka istrinya bunuh diri. Ya, karena ia meninggalkan sebuah surat perpisahan. Tapi saat di TKP tak ditemukan surat perpisahan tersebut, melainkan sebuah surat romantis yang membuat si wanita menunggu kedatangan suaminya. Mendengar penjelasan si suami yang terlalu lama, John mencoba memegang pena milik si suami, dan terlihatlah di pandangan John kalau si suami ini adalah seorang homo, alias ia meninggalkan istrinya untuk seorang pria. Ditambah lagi, si suami telah mengidap gejala HIV yang telah menular ke si wanita tadi, yang membuat semua agen FBI akhirnya percaya dengan kemampuan John. Careful with the bathwater. Setelah itu, John dan Catherine pergi ke sebuah kota, menemui orang tua seorang anak yang juga jadi korban pembunuhan. Di perjalanan, Catherine mulai membicarakan soal kemampuan yang dimiliki John. Ia mulai mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan alias science. Dan karena makin penasaran, Catherine mulai menanyakan pandangan John terhadap dirinya. John yang telah mengetahui masa lalu dan masa depan Catherine, ia tak mengatakan apapun, sehingga Catherine sedikit kecewa dengan jawaban John. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah yang dituju. Di sana, Catherine mulai menanyakan hari-hari terakhir si anak sebelum dibunuh. Karena mayat-mayat yang sebelumnya ditemukan didiagnosa menderita penyakit, Catherine akhirnya menanyakan apakah si anak mengidap sebuah penyakit. Tapi orang tua si anak yang tak percaya dengan dunia kedokteran, ia bersikeras kalau anaknya tak mengidap penyakit apa-apa, alias tak boleh diautopsi ulang. Tapi setelah John berbicara, orang tua anak itu akhirnya setuju jenazah si anak diotopsi ulang. Jenazah si anak akhirnya diotopsi ulang. Joe dan Catherine juga berada di sana. Tapi saat menunggu proses pembelahan tengkorak kepala si jenazah, John mendapat sebuah fax yang bertuliskan periksa lobus cerebellum. John langsung menyuruh si petugas otopsi memeriksa bagian lobus cerebellum. Dan setelah diperiksa, ternyata terdapat sebuah tumor kecil di kepala jenazah si anak tersebut. John. Setelah mengetahui penyakit yang diderita si anak, John bergegas pergi meninggalkan ruang operasi dan berkata kalau ia berhenti alias mengundurkan diri. Joe yang heran, ia bergegas mengejar John dan meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Lalu John hanya berkata kalau seseorang telah mengatur semuanya dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh si pembunuh. I'm out. Setelah itu, Catherine mendatangi apartemennya John untuk meminta penjelasan atas apa yang terjadi, dengan sedikit drama dan emosi yang keluar dari mulut Catherine. Lalu, John mulai menjelaskan kalau si pembunuh telah mengetahui semua yang ia lakukan, mulai dari kedatangan Catherine dan Joe ke rumahnya, ketika John membaca berkas kasus saat mendengarkan lagu yang berjudul Who Am I, sampai dengan yang terakhir ketika ia menerima sebuah fax yang menyuruh memeriksa bagian lobus cerebellum. Alias si pembunuh juga memiliki kemampuan seperti yang dimiliki John. Tapi si pembunuh lebih maju selangkah daripada John. Lalu John mulai menjelaskan semua motif pembunuhan ini. Si pembunuh hanya mengincar orang-orang yang menderita penyakit parah, atau bisa disebut mercy killing, sebuah pembunuhan belas kasihan. Ia membantu orang-orang yang sekarang ini mengurangi beban penyakitnya, tanpa ada paksaan dan tanpa rasa sakit. Makanya John tak bisa berbuat apa-apa lagi karena motif pembunuhan itu membantu orang-orang yang sedang sekarat.
Catherine tak terima alasan John mengundurkan diri hanya karena hal tersebut. Sehingga ia mulai mengaitkan kasus pembunuhan ini dengan anaknya John yang meninggal dunia karena leukemia. John sedikit terkejut mendengar perkataan Catherine. Ia pun sedikit emosi dan mulai menceritakan semua masa lalu Catherine. Mulai dari ia bercinta pertama kali, ketika ia hamil di luar nikah dan ditinggal pacarnya, sampai dengan Catherine yang memutuskan memberikan anaknya agar diadopsi pada usia 2 bulan, yang membuat Catherine mulai berderai air mata. Lalu ketika Catherine menanyakan masa depannya, John hanya menyuruh Catherine pulang. Just go home. Setelah itu, pihak kepolisian kembali mendapatkan sebuah laporan pembunuhan. Catherine dan Joe mendatangi TKP, tapi tidak dengan John. Di sana ditemukan sebuah mayat yang darahnya dijadikan tinta lukisan. Dan usus 12 jari mayat tersebut dijejerkan ke dinding dan menempel ke lukisan tubuh seorang wanita yang ditemukan tewas di tempat itu. Keesokan harinya, John memutuskan kembali pulang ke rumahnya. Lalu saat di pos, John mulai melamun dan mendapat pandangan bayangan seorang pria, sebuah salib, seekor katak, dan sebuah taman bunga, yang semuanya berkaitan dengan semua pembunuhan yang akan terjadi di masa depan. Tapi saat ia melamun, Joe tiba-tiba duduk di sampingnya, dan ia mulai merayu John agar kembali memecahkan kasus-kasus tersebut. Setelah itu, John dan Joe kembali bekerja sama lagi. Di perjalanan, Joe menceritakan kalau air bak mandi wanita yang dibunuh sebelumnya ternyata positif terjangkit HIV. Dan juga terdapat racun siput yang diambil dari sebuah taman bunga, sesuai dengan pandangan John sebelumnya. Dan karena semua hasil penerawangan John itu sesuai dengan fakta yang ditemukan, mereka akhirnya memutuskan pergi mencari taman bunga tempat racun siput tadi diambil. Saat di taman bunga, John mencoba kembali menerawang dengan menyentuh bunga-bunga yang telah dipotong. Di sana, John langsung melihat sebuah tempat sampah. Dan ternyata benar, ketika dilihat isi tong sampah tersebut terdapat sehelai baju wanita di dalamnya. Dan baju wanita itu adalah baju wanita yang darahnya diambil sebagai tinta lukisan, sesuai dengan kasus yang ditemukan sebelumnya. Karena pandangan John dibatasi oleh si pembunuh yang memiliki kemampuan yang sama, Joe akhirnya memanggil seekor anjing pelacak. Dan ketika si anjing mencari, ia langsung berlari ke sebuah apartemen. Tapi sayang, ketika semua agen FBI masuk ke kamar yang dituju, kamar tersebut kosong alias tak ada apa-apa di dalamnya. Setelah itu, tiba-tiba seseorang keluar dari apartemennya, tepat di depan kamar yang dicurigai tadi. Tapi entah kenapa, saat ditanyai profesinya, si pria tersebut panik. Ia lalu langsung mengeluarkan pistol dan menembak Joe tepat di bagian rusuk. Dan ternyata, si pria ini adalah pelukis yang menggunakan darah sebagai tinta lukisannya. Tapi sayang, pria tersebut berhasil kabur setelah menembak Joe. Joe akhirnya dilarikan ke rumah sakit, sedangkan John dan Catherine melanjutkan pengejaran terhadap pria tersebut. Dan saat di perjalanan, mobil yang dikendarai pelukis dan si Catherine terlibat kecelakaan, sehingga mobil mereka terbalik dan keadaan berubah menjadi kacau. You okay? Yeah. Are you? Lalu, John mencoba keluar dari mobilnya mencari si pelukis tadi. Tapi tiba-tiba si pelukis menembak kepala John sehingga John jatuh tewas terkapar. Tapi untungnya kejadian itu masih penerawangan John kalau ia langsung mencari si pelukis. Sehingga John memutuskan keluar lalu bersembunyi di depan mobil. Dan benar saja ketika John bersembunyi, si pelukis berjalan mendekati mobilnya. Tapi untungnya Catherine lebih dahulu menembak mati si pelukis sebelum si pelukis menembak si John. Setelah itu, John dan Catherine pergi melihat Joe ke rumah sakit. Dan ternyata di sana Joe benar-benar sekarat. Ia didiagnosis mengidap kanker stadium 4. Dan ternyata Joe telah mengetahui penyakitnya itu beberapa bulan sebelumnya. Dan beberapa hari setelah itu, Joe akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Ia pun meninggal dunia karena penyakit kanker yang ia derita. Setelah kematian Joe, John pergi ke sebuah kafe. Di sana ia menyendiri mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba seorang pria asing duduk di depannya. Pria ini bernama Charles. Ia yang selama ini muncul dalam penglihatan John. Dan ia juga yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sekarat. Termasuk salah satu korbannya adalah Joe. Ternyata, tembakan yang dilakukan oleh si pelukis tadi telah direncanakan oleh Charles. John dan Charles mulai berdebat, tapi hanya Charles yang mengoceh sepanjang pertemuan itu. Charles mulai menjelaskan semua alasan ia melakukan pembunuhan-pembunuhan, sesuai dengan yang dijelaskan John sebelumnya. Ia hanya mengincar orang-orang yang sekarat. Lalu setelah itu, Charles dan John mulai saling adu kemampuan. Mereka saling membaca pikiran masing-masing.
Tapi sayangnya Charles selangkah lebih dahulu daripada John. Ia telah menerawang kalau John berniat melapor pada polisi yang berada di kafe tersebut. Untungnya, John bisa memainkan pikirannya, sehingga Charles tak menduga kalau John akan memukul kepalanya dengan sebuah asbak. Tapi sekali lagi Charles lebih dahulu selangkah daripada John, sehingga ia memutuskan berteriak kalau John memegang sebuah senjata. Sehingga polisi yang ada di kafe itu menangkap John, sedangkan Charles akhirnya berhasil kabur. Setelah itu John akhirnya dibebaskan karena dibantu para agen FBI. Dan saat Catherine menyuruh anggotanya mencari kasus pembunuhan dengan korban yang menderita penyakit parah, ditemukan sebanyak 60 kasus, dan itu baru di daerah lokal, belum nasional. Sedangkan John masih saling adu kemampuan dengan Charles dari kejauhan. Charles mencoba masuk ke pikiran John dan membuyarkan pandangannya. Tapi, untungnya John bisa lebih berkonsentrasi sehingga ia terhenti pada seorang pria yang diracun dengan sebuah anggur. Lalu, John mendatangi rumah pria yang akan diracuni itu, dan ternyata benar Charles juga berada di sana. Ia memberi sebuah kejutan pada seorang pria seolah-olah kejutan dari istrinya. John dan Charles mulai saling perang mulut, atau bisa dibilang cywar. Dan ketika kedua orang ini saling menodongkan senjata, pria yang jadi target pembunuhan datang ke ruangan itu. Tapi sayangnya anggur yang diracun telah ia minum. Tapi efek racunnya masih belum bekerja, sehingga ia masih bisa ikutan mendengar adegan perang mulut antara Charles dan John. Si pria yang diracun ini mengidap neurofibromatosis atau NFB, sebuah penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami cacat tulang. Dan ia belum mengetahui kalau ia akan mengidap penyakit NFB. Tapi Charles terlebih dahulu mengetahuinya, sehingga ia harus dibunuh agar tak menurunkan ke anaknya. Charles dan John masih sibuk perang mulut, sedangkan si pria masih bingung ketika ia dibilang mengidap penyakit yang disebutkan Charles. Lalu setelah itu, Charles memutuskan pergi meninggalkan ruangan itu alias kabur. Melihat Charles kabur, John langsung memberitahu si pria yang diracun kalau ia telah meminum anggur yang beracun dan harus segera pergi ke rumah sakit. Lalu setelah itu, John kembali melakukan pengejaran. Charles mulai memainkan kemampuannya. Ia mencoba mengelabui John dengan bayangan yang membingungkan. Tapi untungnya John masih bisa konsentrasi sehingga ia tetap bisa mengikuti jejaknya Charles. Charles mengarahkan John mengikutinya sampai ke stasiun kereta. Dan entah apa yang ada di pikiran Charles, ia meminta seorang polisi yang berjaga agar memberi laporan pada atasannya kalau ia berada di stasiun kereta. Sedangkan John, pikirannya masih dimanipulasi oleh Charles. Ia mengganggu pandangan John sehingga pikirannya maju mundur dari masa lalu ke masa depan. Tapi akhirnya John berhasil mengikuti atau menemukan lokasi Charles yang berada dalam sebuah gerbong kereta. And here you are. Sekali lagi, Charles kembali adu mulut dan kemampuan menerawangnya dengan John. Dan ternyata Charles sengaja membawa John ke sana agar John membunuhnya. Jadi Charles ini menerawang kalau ia akan ditembak mati oleh John. Dan ia juga ingin mati karena tak sanggup lagi menanggung kemampuan yang ia miliki. John kembali menerawang, dan saat ia menerawang ternyata Catherine tertembak di kepala. Sehingga John mengganti rencananya dengan mendorong Catherine saat terjadi adegan saling tembak antara John dan Charles. Sehingga Catherine selamat. Hanya pinggiran kepala John yang terkena serempetan peluru. Dan darahnya tepat menetes ke keningnya Catherine, sesuai dengan yang diterawangnya selama ini. Dan Charles akhirnya tewas tertembak oleh John, tepat di ulu hatinya, sesuai dengan yang diterawang Charles. John akhirnya selamat. Ia memutuskan bertemu dengan istrinya yang telah 2 tahun tak ia temui semenjak kematian putrinya. Dan ternyata saat berpelukan, pandangan John di masa lalu kembali lagi. Ia menyaksikan putrinya sedang sekarat. Dan si putri menangis ketakutan melihat John menyuntikkan sesuatu ke infusnya. Dan setelah suntikan itu, si putri akhirnya meninggal dunia. Jadi, John memutuskan menyuntik mati putrinya karena tak tahan lagi melihat putrinya menderita penyakit leukemia.